Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ada sedikit waktu nih, mumpung ada waktu ya. Sebelum nanti materi-materi ini lebih ke hal-hal yang teknis, ada hal yang paling mendasar yang Bapak dan Ibu harus pahami ketika Anda terjun ke dunia bisnis yang berada di kuadran B, berada di kuadran sebelah kanan atau kuadran B. Karena ketika kita berada di dunia kuadran sebelah kanan, maka mindset kita juga atau cara berpikir kita juga harus disesuaikan dengan cara berpikir orang-orang yang ada di kuadran sebelah kanan. Nah, cara berpikir ini sangat berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan mindset ya. Mindset itu adalah apa ya? Persepsi tentang sesuatu, kepercayaan tentang sebuah nilai atau keyakinan yang sekarang ini Anda yakini, terutama dalam hal mencari penghasilan. Nah, mindset ini hasil daripada stimulus dari lingkungan, di mana 10-20 tahun yang lalu itulah stimulus-stimulus yang Anda terima. Lingkungan-lingkungan yang Anda sering bergaul di sana itulah yang membentuk mindset Anda atau cara berpikir Anda, sehingga perilaku Anda atau perilaku kita itu sangat ditentukan oleh persepsi, oleh nilai, oleh keyakinan-keyakinan kita. Misalkan persepsi bahwa orang yang sukses itu yang harus yang harus sekolah sampai sarjana, sampai S2, sampai dokter, kemudian dia bekerja di suatu perusahaan atau diterima di sebuah lembaga pemerintah, dikatakan itu sukses. Maka ketika persepsi itu ada di otak kita, maka segala perilaku yang kita lakukan adalah akan mengarah ke sana, yang akan fokus ke arah sana. Belajar untuk nilai yang bagus ya, tidak salah sih ya, kalau memang kita punya kemampuan gitu kan. Kemudian sekolah lebih tinggi lagi ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika inteligensi kita, otak kiri kita, otak analisa kita itu nggak terlalu cerdas. Nah, ketika orang misalkan sekolah selalu ranking kedua terus, atau ranking ke 1, kedua, ketiga sampai ranking ke-10, rankingnya dari bawah gitu ya. Maka otomatis otak itu akan berpikir, akan merespon bahwa aku nggak mungkin bisa sukses seperti orang-orang yang pinter. Nah, ini namanya mental block. Jadi dia sudah mempersepsikan dirinya ketika merasa sekolahnya tidak pinter, tidak ranking, itu sudah berpikir bahwa kelak kemudian hari saya tidak bisa sesukses siswa-siswa teman-teman saya yang pinter. Sehingga mereka akhirnya berada di lingkungan-lingkungan yang menyesuaikan lingkungan lah. Kadang-kadang kan ada orang yang karena nggak pinter, kan dulu waktu sekolah kan ada toh kelompok-kelompok yang pinter-pinter gitu, sering dolan, sering main, kelompok-kelompok yang nilainya selalu merah terus, itu ya rata-rata sih ya menyesuaikan diri, akhirnya bergaul dengan teman-teman yang secara akademis tidak terlalu pinter gitu ya. Nah, dan memang keperbedaan lingkungan itu yang akan mempengaruhi perilaku ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda juga dulu pernah merasakan seperti itu ya, terutama yang mungkin secara studi mengukur dirinya kurang berprestasi, nilainya tidak selalu maksimal karena mungkin kondisi ekonomi atau karena keterbatasan jangkauan pendidikan. Nah, inilah yang akhirnya membuat orang itu berpersepsi terhadap dirinya bahwa nilai sekolah itu identik dengan nasib. Ya, identik dengan nasib.
Ya, sehingga mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu saat mereka punya hak untuk sukses, suatu saat mereka punya hak untuk menerima rezeki dipantaskan oleh Tuhan, menerima rezeki yang berlimpah. Itu kadang tidak terpikirkan, bahkan memikirkan uang 10 juta, 20 juta tiap bulan, apalagi sampai ratusan juta, itu nggak nyampe di otak, itu nggak nyampe. Nah, itulah makanya kenapa perilaku itu akhirnya dia merespon, dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akhirnya mempengaruhi sikap-sikap mereka, dan kebiasaan dan sikap yang terus-menerus dipercayai itu akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, karakter inilah yang paling dekat dengan kesuksesan atau kegagalan, baik dalam berbisnis, baik dalam berkeluarga, baik dalam bermasyarakat. Itu tergantung dari persepsi, nilai atau keyakinan-keyakinan kita. Nah, maka untuk merubah itu kan kita bisa merunut. Artinya apa? Karena tadi saya mengatakan mindset itu berasal dari stimulus. Stimulus itu adalah sebuah input-input, rangsangan-rangsangan dari lingkungan baik di dalam maupun di luar kita. Maka kita tidak bisa merubah orang yang gagal menjadi sukses itu harus dirubah dulu karakternya kan. Nah, karakter itu sendiri juga tidak gampang, harus harus merubah kebiasaan-kebiasaan, cara-cara berpikir ya. Nah, kebiasaan itu juga tidak mungkin akan berubah begitu saja kalau tidak melalui tindakan-tindakan yang kecil. Nah, tindakan-tindakan yang kecil ini nggak akan pernah mungkin berubah kalau lingkungan Anda itu tidak berubah. Ya, maka kalau istilahnya apa? 5 orang yang menjadi sahabat Anda 5-10 tahun terakhir ini, itulah yang akan menjadi warna dari kehidupan Anda. 5-10 orang yang paling dekat dengan Anda, itulah gambaran masa depan Anda. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bagaimana cara membuat mental gagal menjadi mental sukses, yaitu harus berubah stimulusnya, harus dirubah stimulusnya, yaitu harus dirubah lingkungannya. Kalau Bapak dan Ibu ingin lebih sukses lagi, ya rubahlah lingkungan Anda dengan lingkungan orang-orang yang sukses. Mungkin sebagian Anda sudah merasakan ketika Anda bersosialisasi, berkomunikasi, bergaul dengan para leader-leader NASA, para upline-upline Anda, pasti auranya pasti berbeda. Aura kesuksesan itu pasti berbeda. Yang tadinya yang membuat Anda yang tadinya rendah diri menjadi percaya diri. Yang tadinya memiliki sifat yang pesimis gitu kan, sekarang menjadi optimis. Nah, dan tentu saja ini bagi Bapak dan Ibu yang baru saja mengembangkan atau baru saja bergabung di NASA, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu untuk memiliki komitmen untuk merubah lingkungan. Nah, cara bagaimana merubah lingkungan? Ya mendekat dengan lingkungan yang akan merubah Anda. Salah satunya adalah, ini salah satu contohnya adalah di grup Business School ini. Nah, harapan saya, harapan para leader dengan Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di bisnis ini, dengan bergabung di grup ini, setidak-tidaknya keseharian Anda atau separuh dari waktu Anda yang Anda habiskan untuk yang lain itu mulai untuk berinvestasi, untuk untuk mengisi otak ya, memberi sarapan otak. Karena otak itu kalau nggak dikasih sarapan dia bilang kenyang. Otak yang nggak pernah belajar, pikiran kita yang nggak pernah dimasuki informasi-informasi, ya dia bilang kenyang gitu kan. Beda kalau dengan perut. Kalau perut kan kalau nggak diisi makan dia bilang lapar. Kalau diisi dia bilang kenyang. Nah, sebaliknya dengan pikiran kita atau otak kita. Justru kalau otak kita itu dikasih
makanan, berupa informasi yang positif, berupa ilmu yang positif, itu dia akan selalu merasa lapar gitu kan. Semakin dia tahu, semakin dia ngerti, semakin dia tahu bahwa banyak yang belum mereka tidak tahu. Jadi otak itu akan terus merasa lapar. Itulah bedanya otak dengan perut. Nah, salah satu manfaat dari forum ini adalah bagaimana teman-teman nanti di guiding step by step, ya, makanya ikuti aja program ini. Insya Allah saya berusaha sekuat tenaga untuk mentransfer apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya rencanakan itu coba begitu ada ide apa akan saya share ke teman-teman semuanya. Karena ya saya ingin mewariskan sesuatu yang bermanfaat lah untuk banyak orang. Salah satunya mungkin dengan cara yang seperti ini ya. Nah, begitu Bapak dan Ibu nanti banyak belajar di sini, tentu kita akan mengguiding itu menuntun untuk sedikit demi sedikit merubah kebiasaan-kebiasaan. Nah, dalam hal kebiasaan ini kalau di dalam bisnis network marketing ya, dalam hal ini NASA, hampir semua literatur, hampir semua leader-leader yang pernah saya temui ada benang merah. Mereka-mereka yang sukses luar biasa, memiliki passive income, memiliki sesuatu yang diimpikan, bisa mewujudkan impian, itu ternyata ada pembedanya, ada antara orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang tidak sukses. Nah, ke depan saya ingin membedah itu apa sih perbedaan perilaku, ya, perbedaan perilaku yang mereka lakukan sehingga kok ada ya seorang distributor yang bisa sukses luar biasa padahal latar belakang ekonominya ya nggak kaya banget ya. Latar belakang pendidikannya juga pendidikan nggak sampai sarjana, biasa-biasa aja. Tapi kenapa mereka bisa sukses? Ada juga mereka yang memiliki ijazah sarjana bahkan S2, mereka tidak ada juga yang tidak sukses di NASA. Jadi apa sih ciri-ciri atau yang menjadi benang merah, perilaku seperti apa sih yang membuat orang itu bisa sukses di dunia network marketing ya, utamanya di bisnis NASA ini. Tetap stay di sini, insya Allah saya akan tetap sharing ke teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Aksanto Ali mengucapkan selamat belajar, tetap stay, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.